سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Baik, kita lanjut pelajaran kita di pembacaan Risalatu Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid karya Asy-Syaikh Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan kita sekarang ada di bab baru. Ya, ada di bab baru. Babnya adalah ini bab yang ke-32. Ya, bab yang ke-32 dari bab yang ada di Kitab Tauhid. 33. Nah, ya, salah ya. Ini bab yang ke-33. Bab ke-33 adalah bab qaulillahi ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bab yang ke-33 ini adalah firman Allah di surat Al-Maidah ayat 23. Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang yang beriman. Berarti bab ke-33 ini bab yang menjelaskan tentang tawakal. Dan kenapa beliau membawakan tawakal? Memang beliau sedang membawakan amalan-amalan hati. Bab tentang amalan-amalan hati. Beliau awali bab amalan hati dengan babul mahabbah, cinta. Kemudian setelah babul mahabbah, beliau bawakan babul khauf, bab tentang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang ini adalah pembahasan ketiga atau bab ketiga dari amalan-amalan hati, yaitu babut tawakkul, tawakal. Bab berbicara tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tawakal ini dia derajatnya sangat tinggi di syariat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Hud, fa'budhu wa tawakkal alaih. Fa'budhu wa tawakkal alaih. Di surat Hud Allah berfirman fa'budhu wa tawakkal alaih. Beribadahlah kepada Allah dan bertawakallah kepadanya. Kita lihat bahwa tawakal ini berarti setengah agama. Karena di Hud 123 enggak disebutkan oleh penulis. Hud di 123 itu Allah membagi agama ini jadi dua aja, ibadah dan tawakal. Berarti kedudukan tawakal itu setengah agama. Juga surat yang sering kita baca sekurang-kurangnya 17 kali sehari semalam, Al-Fatihah. Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta tolong. Nasta'in masuk di dalamnya ibadah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti sekali lagi tawakal itu adalah setengah agama. Allah bilang iyyaka na'bud, beribadah, kemudian wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta isti'anah, meminta pertolongan. Taib. Dan berbicara tentang keistimewaan tawakal ini panjang ya. Berbicara tentang keistimewaan tawakal itu panjang. Dan kalau kita mau beberkan ayat-ayatnya dan hadis-hadis Nabi SAW, maka itu kurang munasib ya, di malam ini. Taib. Adapun tawakal, makna tawakal secara syar'i
dia adalah izharul abdi ajzahu lillah wa'timaduhu alaih. Izharul abdi ajzahu lillah wa'timaduhu alaih. Seorang hamba menampakkan kelemahannya di hadapan Allah. Seorang hamba menampakkan kelemahannya di hadapan Allah dan dia hanya bergantung kepada Allah, dan hanya bergantungnya dia kepada Allah. Itu tawakal. Itu makna dari at-tawakkul, tawakal. Izharul abdi ajzahu lillah wa'timaduhu alaih. Seorang hamba menampakkan kelemahannya di hadapan Allah dan dia hanya i'timad, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, adapun hakikat tawakal, kalau kita mau bedah hakikat tawakal, tawakal ini dia berdiri di atas 3 hal. Tawakal ini berdiri di atas 3 hal. Hal yang pertama, tawakal berarti mentauhidkan Allah dengan tauhidur rububiyah dan tauhidul asma was sifat. Tawakal berarti mentauhidkan Allah dengan tauhidur rububiyah dan tauhid al asma was sifat. Ketika seseorang bertawakal kepada Allah, dia menampakkan kerendahannya di hadapan Allah dan dia hanya i'timad, bersandar kepada Allah, berarti dia sedang menjalankan tauhid rububiyah. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kuat, Allah yang maha mampu. Ini yang pertama ya. Hakikat dari tawakal adalah tawakal itu berarti merealisasikan tauhid rububiyah dan tauhid al-asma was sifat. Dan di akidah-akidah yang menyimpang dari kalangan kaum muslimin itu disebutkan ada 3 kelompok yang tidak mungkin mereka bisa bertawakal kepada Allah. Ya, ada 3 kelompok yang tidak mungkin bisa bertawakal kepada Allah. Ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah sebagaimana perkataan gurunya Ibnu Taimiyah, bahwa ada 3 kelompok yang tidak mungkin mereka bertawakal kepada Allah. Yang pertama adalah al-failasuf, ahli filsafat. Kemudian yang kedua adalah al-qadariyah. Dan yang ketiga adalah al-jahmiyah. 3 kelompok ini, kalau kita membaca keyakinan-keyakinan mereka di tauhid rububiyah dan tauhid asma was sifat, maka kita akan katakan mereka tidak akan bisa bertawakal kepada Allah. Kenapa? Failasuf, filsafat, akidahnya adalah bahwa Allah hanya mengetahui kulliyah. Allah mengetahui hal-hal yang global. Adapun rinciannya Allah tidak tahu. Nah, itu keyakinan filsafat. Jadi filsafat itu meyakini bahwasanya Allah mengetahui adanya manusia. Tapi kalau manusia itu Zaid, ada si Amr, ada si Khalid, ada Ibrahim, ada Muhammad, itu kata akidah filsafat Allah nggak tahu itu. Gitu ya. Jadi Allah hanya mengetahui al-umur al-kulliyah, perkara-perkara yang global. Adapun perkara-perkara yang tafsiliyah, nah itu enggak, Allah nggak tahu itu. Nah, orang seperti itu cacat di tauhid rububiyah. Dia cacat di tauhid asma wa sifat, maka bagaimana mungkin dia akan bisa beribadah ibadah tawakal. Gitu ya. Karena tadi hakikat tawakal yang pertama adalah mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Filsafat
itu rusak di tauhid rububiyah dan di tauhid asma wa sifat. Kemudian golongan yang kedua yang tidak mungkin mereka bisa bertawakal pada Allah karena keyakinan mereka yang cacat di tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat adalah al-qadariyah. Al-qadariyah. Qadariyah gimana keyakinan mereka? Konsep mereka dalam memahami Allah bahwa qadariyah meyakini Allah itu tidak mengetahui sesuatu sampai sesuatu itu terjadi. Qadariyah mereka berkeyakinan bahwasanya Allah itu mengetahui sesuatu apabila sesuatu itu terjadi. Berarti menurut keyakinan mereka Allah nggak tahu nih apa yang akan terjadi di jam 9. Allah nggak tahu nih apa yang terjadi di esok hari. Allah nggak tahu tuh di minggu depan ada apa tuh. Rusak tauhid rububiyahnya, rusak tauhid asma wa sifatnya nih. Maka orang yang berkeyakinan seperti ini, qadariyah, nggak mungkin mereka tawakal pada Allah. Karena tadi sekali lagi tawakal unsur yang pertamanya adalah merealisasikan tauhid rububiyah dan tauhid asma was sifat. Taib. Kemudian kelompok yang ketiga yang enggak mungkin juga bisa bertawakal kepada Allah adalah Jahmiyah. Jahmiyah. Jahmiyah ini apa keyakinannya? Keyakinan Jahmiyah, kelompok Jahmiyah ini berkeyakinan bahwasanya Allah tidak memiliki sifat. Kalau kita ahlus sunnah wal jamaah, Allah memiliki asma dan Allah memiliki sifat. Kalau Jahmiyah, mereka mengatakan enggak, Allah enggak punya nama dan Allah enggak punya sifat. Jadi enggak ada istilahnya Ar-Rahman, Ar-Rahim gitu ya. Dan enggak ada istilahnya Allah memiliki sifat rahmat. Pokoknya mereka menafikan, meniadakan seluruh asma dan sifat Allah kecuali satu sifat, yaitu maujud, ada. Allah tuh ada. Udah itu doang mereka percayanya di sifat Allah. Kalau nggak ada Allah soalnya. Ya. Kalau mereka menafikan semua sifat sampai sifat ada, nggak percaya Allah berarti. Kalau diomong kayak gitu baru ya udah sifat ada aja yang mereka tetapkan, gitu ya. Nah ini Jahmiyah rusak dalam tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Maka dia juga salah satu dari 3 kelompok yang gak mungkin bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya. Karena kerusakan mereka dalam konsep tauhid rububiyah dan tauhid asma was sifat. Ini hal yang pertama yang dibangun di atasnya tawakal. Hal yang kedua yang dibangun di atasnya tawakal adalah badlus sabab, fi'lus sabab, mengerjakan sebab. Mengerjakan sebab. Atau bahasa awam kitanya adalah berikhtiar. Artinya berusaha. Berusaha. Dan ini harus ya. Ini harus. Jangan sampai ada keyakinan saya mau bertawakal kepada Allah tapi enggak melakukan apa-apa. Gitu ya. Nah, ini cacat dalam akalnya. Ya, tarkus sabab ini qadhun fil aqal. Meninggalkan sebab, tidak berikhtiar, itu berarti rusak akalnya. Apakah ada orang yang pingin punya anak tapi enggak nikah? Gitu ya. Apakah ada orang yang ingin kenyang tapi enggak makan? Gitu kan ya. Apakah ada orang yang ingin hilang dahaganya tapi dia nggak minum, gitu ya. Nah, maka ini keyakinan ahlus sunnah wal jamaah adalah badlus sabab, ya, menetapkan sebab, menuai sebab, berikhtiar, ya berikhtiar. Dan dalam masalah badlus sabab ini tadi ya, dalam masalah badlus sabab ini ada 2 kelompok yang berseberangan dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kelompok yang pertama mereka yang mengingkari sebab. Kelompok yang mengingkari sebab.
Mau beramal, mau nggak beramal sama. Ini ya. Jadi sebab, menempuh sebab itu nggak ada atharnya, nggak ada dampaknya. Semuanya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada kelompok seperti itu. Di antaranya adalah Asy'ariyah, Asy'ariyah. Saudara-saudara kita yang berpemahaman akidah Asy'ariyah, keyakinan mereka yang utuh adalah mereka menafikan sebab. Ya, menafikan sebab. Sebab itu nggak ada atharnya, nggak ada dampaknya. Udah ente mau melakukan atau nggak melakukan sama, gitu ya. Makanya gimana kemudian kalau minum kan hilang dahaganya, gitu ya. Minum itu hilang dahaganya. Mereka nggak mengatakan hilang dahaga karena sebab minum, enggak. Tapi hilang dahaga ketika minum, bukan sebab. Tapi ketika minum, Allah takdirkan itu dahaga hilang, gitu ya. Konsep mereka kayak gitu. Makan enggak membuat kenyang. Tapi gimana terus kita ngerasa kenyang sekarang kalau makan? Allah takdirkan kenyang ketika makan, bukan karena makannya, gitu ya. Bukan karena makan. Ini kebingungan mereka nih dalam masalah takdir. Makanya di kalangan ulama mereka yang bernama Al-Kirmani, orang a'masin bisa melihat Baqqatal Andalus. Orang yang buta sekalipun yang ada di Cina itu bisa melihat keindahan kota Andalusia. Orang yang buta, karena mereka beranggapan melihat Andalus dengan mata itu sebab. Sementara sebab kata mereka itu nggak ada dampaknya. Jadi bisa aja orang yang buta di Cina bisa melihat keindahan kota Andalus. Nah ini ya konsep Asy'ariyah dan yang semisal dengan mereka tentang as-sabab. Ini keliru ya. Ini keliru. Berlawanan dengan mereka itu orang yang terlalu bersandar kepada sebab. Bersandar kepada sebab. Ya. Dan barangkali bisa jatuh ke mazhab ini perkataan yang terkenal, usaha tidak akan mengkhianati hasil, katanya gitu ya. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, ini mazhab yang salah ya, karena ini adalah mazhab yang terlalu i'timad, terlalu menyandarkan diri kepada sebab ya, terlalu menyandarkan diri kepada sebab. Beda dengan kelompok yang pertama tadi, mereka mengingkari sebab. Kelompok yang kedua terlalu pede dengan sebab. Nah, ini kayak kelompok Mu'tazilah dan selainnya. Adapun mazhab ahli sunnah wal jamaah, dan itu adalah mazhab yang pertengahan, bahwa ya, sebab ya, bahwa hasil ya, ada sebabnya. Hasil ada sebabnya, tapi tidak bergantung pada sebab, bergantungnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlus sunnah wal jamaah konsepnya adalah berikhtiar dan menggantungkan diri kepada Allah, bukan menggantungkan diri kepada sebab, gitu ya. Berikhtiar itu untuk menyelisihi kelompok yang pertama, kemudian bersandar kepada Allah itu untuk menyelisihi kelompok yang kedua yang terlalu i'timad kepada sebab, yang terlalu bersandar kepada sebab. Nah, kemudian hal yang ketiga yang dibangun di atasnya tawakal adalah al-i'timadu 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang ketiga yang dibangun di atasnya tawakal. Ya, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau mendefinisikan tawakal, beliau bilang tawakal itu amalul qalbi. Tawakal itu adalah amalan hati. Amalan hati dari sudut mana? Dari sudut yang ketiga ini, bahwasanya tawakal adalah
menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini 3 hal yang membangun tawakal. Enggak ada salah satu halnya bukan tawakal namanya. Seseorang rusak dalam tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat, enggak tawakal. Kurang tawakalnya. Gimana mau tawakal? Kemudian orang yang tidak mempercayai adanya sebab juga enggak bisa bertawakal, cacat tawakalnya. Orang yang terlalu bergantung dengan sebab, nah ini juga rusak tawakalnya. Yang betul adalah dia berusaha dan menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Dan di antara kalimat yang indah yang diungkapkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin, ketika beliau membawakan sebagian ulama tentang definisi tawakal. Tawakal itu kata beliau idtirabun bila sukun wa sukunun bila idtirab. Ya. Idtirabun bila sukun wa sukunun bila idtirab. Idtirab bila sukun, terus bergerak, enggak pernah diam. Dan diam enggak pernah bergerak. Gitu ya. Terus bergerak, tidak pernah diam. Ini anggota badan, terus ikhtiar. Ya, terus bergerak anggota badannya. Ikhtiar, berusaha, enggak pernah diam. Tapi sukunun bila idtirab. Tapi tenang, enggak pernah bergerak. Maksudnya ini hatinya. Hatinya tenang, enggak pernah bergerak. Maksudnya enggak pernah meyakini bahwa usaha itulah satu-satunya jalan ya, tapi dia menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idtirabun bila sukun wa sukunun bila idtirab. Terus bergerak, enggak pernah diam, ikhtiar terus, tapi hatinya tetap tenang dan enggak pernah menoleh dengan sebab itu. Karena yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, taib. Kemudian kita sampai kepada apa itu hukum bertawakal ya. Apa itu hukum bertawakal? Kita katakan bahwa tawakal adalah ibadah. Ya, tawakal adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tawakal terkadang hukumnya mubah, terkadang hukumnya syirik akbar, dan terkadang hukumnya adalah syirik kecil. Tawakal yang syirik besar. Kapan tawakal syirik besar? Apabila satu, dia bertawakal kepada al-amwat, tawakal kepada manusia-manusia yang telah meninggal. Yang kedua, tawakal bisa syirik besar apabila bertawakal kepada ghaibin, kepada orang-orang yang tidak ada, ya, yang tidak ada. Kita di Indonesia, kemudian ada orang di Cina, nggak tahu kita, tapi dia katanya orang soleh gitu ya. Pokoknya saya mau bertawakal kepada si wali soleh itu yang ada di Cina. Ini syirik besar. Ya, tawakal macam apa ini ya? Tawakal kepada ghaibin. Yang ketiga, bertawakal kepada orang yang hadir, tapi dia tidak mampu melakukannya. Ya, tidak mampu melakukan hal tersebut kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi tawakal itu adalah menyerahkan diri ya, menyerahkan diri, i'timad, bersandar, menyandarkan diri kepada yang lain gitu ya. Kalau menyandarkan diri kepada amwat, menyandarkan diri kepada orang ghaib, menyandarkan diri kepada orang yang ada di hadapan kita, tapi untuk melakukan hal yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah, maka inilah
tawakal yang syirik besar. Ya, tawakal yang syirik besar. Kemudian tawakal yang syirik kecil. Ya, tawakal yang syirik kecil itu tawakal kepada tawakal kepada sebab-sebab yang zahir. Tawakal kepada sebab-sebab yang zahir disertai bergantungnya hati kepada dia, kepada sebab-sebab yang zahir itu. Ya, bertawakal kepada sebab-sebab yang zahir, yang nyata, nampak gitu ya, tapi hati bergantung kepada dia. Nah, ini banyak. Dan barangkali semuanya kita terjatuh dalam tawakal seperti ini. Siapa di antara kita yang bukan pekerja, yang pekerja gitu ya? Biasanya pekerja ini dia tawakal kepada gajinya. Ya, gaji bulanan. Ini ya. Ini apabila hati kita condong kepada ya kita cukup dengan gaji itu gitu ya. Ini jatuh ke dalam syirik kecil. Atau kalau misalkan ada seorang bekerja kepada tuannya misalkan, kemudian di hatinya terbetik bahwa ya udah yang ngasih makan saya adalah bos. Gitu ya. Itu tawakal namanya. Kepada sebab yang zahir disertai dengan kecenderungan hati bergantung kepada dia. Nah, ini syirik kecil. Ya, ini syirik kecil. Yang ketiga, tawakal yang mubah itu tawakal kepada sebab-sebab yang zahir aja ya, tanpa ada kecenderungan hati bersandar kepada dia gitu ya. Ini tawakal yang mubah. Tawakal yang mubah ini yang kita sebut, yang kita kenal di muamalat dengan wakalah, mewakilkan ya, wakalah, mewakilkan. Kita mewakilkan seseorang dalam akad nikah misalkan. Nah, itu kita menyandarkan urusan pernikahan kepada dia gitu ya. Tapi hati-hati kalau ada unsur hati kita condong kepada dia gitu ya, ini masalah yang syirik kecil. Tapi kalau nggak ada kecondongan hati kita kepada dia, ya cuman itu sebab zahir aja, itu mubah. Itu mubah. Nabi SAW itu mewakilkan Ali untuk memotong hewan kurban, hadyunya. Ya, Nabi SAW bawa 100 hewan, kemudian Nabi memotong dengan tangannya itu 63 hewan, sisanya Nabi wakilkan kepada Ali untuk motong. Gitu ya. Itu sebab zahir, nggak masalah. Habis itu ya wakalah. Yang jadi masalah tadi kalau ada di hatinya i'timad, bersandar kepada makhluk tersebut. Nah, itu yang masalah, yang jadi syirik kecil, ya, jadi syirik kecil. Nah, taib. Penulis rahimahullah beliau membawakan 5 dalil untuk menjelaskan bab ini, bab tentang tawakal ini. Dalil yang pertama adalah yang beliau bawakan surat Al-Maidah ayat 23, qaulillahi ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallahi fatawakkalu, dan di atas Allah lah gitu ya. Kalau yang udah belajar bahasa Arab, ala artinya di atas. Wa 'alallahu atau wa 'alallaha, wa 'alallahi karena ada ala ya, karena ada huruf jar. Murojaah ya buat hari Sabtu. Sama sekalian iklan, kita ada kelas bahasa Arab. Wa 'alallahi fatawakkalu, dan kepada Allah lah bertawakallah kalian. Gitu ya. Normal perkataan itu sebenarnya Allahnya itu adanya setelah fatawakkalu. Normal bahasa Arab itu fatawakkalu 'alallah, bertawakallah kepada Allah.
gitu ya. Nah, ketika wa 'alallahinya ini dikedepankan, ketika yang dikedepankan yang harusnya diakhirkan, maka kaidahnya itu menunjukkan kepada pembatasan. Pembatasan maksudnya gimana? Berarti kalau mau tawakal hanya kepada Allah. Beda perkataan bertawakallah kepada Allah. Kalau bertawakallah kepada Allah, berarti bertawakal kepada Allah iya, bertawakal kepada siapa juga iya. Tapi kalau udah dimajuin hanya kepada Allah lah bertawakal, wa 'alallahinya dulu dikedepanin, udah berarti jangan ke siapa-siapa tawakal itu. Gitu ya. Wa 'alallahi fatawakkalu, dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal. Kata Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Ya, jika kalian beriman. Jelas berarti tawakal di sini adalah syarat keimanan seseorang. Tawakal kepada Allah ini syarat keimanan seseorang. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang perlu diingatkan, tawakal itu bukan untuk mencari harta benda dunia aja, gitu ya. Tawakal itu bukan kita lakukan ibadah tawakal ketika kita mencari rezeki doang gitu. Itu betul. Ya, itu betul. Kita ketika mencari dunia harus bertawakal kepada Allah. Karena kata Nabi SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau sekiranya kalian bertawakal, benar-benar tawakal kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberikan kalian rizki sebagaimana Allah berikan rizki kepada burung. Dia pada pagi hari keluar dalam keadaan khimasan, dalam keadaan lapar, dan pulang lagi sudah dalam keadaan bitanan, perutnya buncit, bitanan ya, dalam keadaan kenyang. Nah, ini betul ya. Tawakal itu untuk perkara-perkara dunia, tapi ada tawakal untuk perkara yang lebih agung daripada perkara dunia, yaitu tawakal kepada Allah dalam rangka mendapatkan perkara-perkara ukhrawi. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita istiqamah. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita terus berada di atas cahaya Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita bisa sholat terus 5 waktu di masjid, mengerjakan sholat sunnah rawatib, mengerjakan sholat sunnah qiyamul lail. Tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita bisa mendirikan Syawal sekarang ya, puasa Syawal, puasa 3 hari di setiap bulan. Itu tawakal. Itu pahalanya lebih tinggi daripada tawakal kepada Allah untuk melakukan dunia gitu ya, dunia dan dunia. Nah, jadi ini wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Jelas ayatnya ya. Tawakal kepada Allah adalah syarat keimanan. Dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis untuk menjelaskan bahwasanya tawakal ibadah harus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang penulis bawakan di surat Al-Anfal ayat 2. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Innama ya. Innama ini salah satu bentuk pembatasan juga. Innama
hanya saja. Itu ya, hanya saja. Orang al-mu'minun, orang-orang yang beriman, hanya saja orang-orang yang beriman. Apa speknya orang-orang yang beriman itu? Satu, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan nama Allah, hati-hati mereka takut. Apabila dikatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, gemetar hatinya, takut kepada Allah. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah yang sifatnya adalah ancaman, hatinya gemetar dan takut kepada Allah. Ini idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Spek yang pertama nih orang yang beriman yang Allah sebutkan di surat Al-Anfal ayat 2. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, hatinya takut dan gemetar. Lanjutan ayatnya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ini spek yang kedua. Orang yang beriman, idza tuliyat alaihim ayatuh. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Sama penulis nggak dilengkapi ayatnya ya. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, apa yang terjadi? Zadathum imana. Ayat itu menambah keimanan mereka. Ya, ayat-ayat yang mereka dengarkan itu menambah mereka keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada hari akhir, terus kepada pembalasan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat di sini maksudnya ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an akan bertambah iman mereka. Akan bertambah iman mereka. Sebagian ulama ketika sampai di ayat ini, mereka beristimbat bahwa dampak mendengarkan Al-Quran itu lebih dahsyat daripada dampak dari membaca Al-Quran. Sebagian ulama mereka mengambil istimbat, mengambil kesimpulan bahwa dampak dari seseorang kalau mendengarkan Al-Quran, dampaknya lebih besar ketimbang dia baca Al-Quran. Ya. Karena di sini Allah bilang, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, akan bertambahlah keimanan mereka. Karena orang kalau baca biasanya dia lengah, tahu apa yang dia baca gitu kan ya. Mungkin lagi malas cuman dipaksa aja baca gitu ya. Beda kalau misalkan seseorang itu mendengar, ya mendengar dari yang lain, ya, mendengar dari yang lain. Dan Nabi SAW minta kepada Abdullah ibnu Mas'ud untuk dibacakan kepadanya Al-Quran. Nabi SAW beliau minta ya kepada Abdullah bin Mas'ud untuk dibacakan kepadanya Al-Quran, dan beliau bacakan beberapa ayat dari surat An-Nisa. Nah, maka maksudnya adalah seseorang muslim itu mengganti-ganti modelnya. Maksudnya ya terkadang dia baca, terkadang dia dengar gitu ya. Di pagi hari dia baca, sore hari dia mendengar gitu kan ya. Jangan baca terus, jangan mendengar terus. Karena ada hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, dan juga ada ayat ya, yang disampaikan oleh para ulama
bahwa mendengarkan bacaan Al-Quran itu efeknya lebih dahsyat kepada hati seseorang, gitu ya. Kalau keutamaan membaca Al-Quran, kita nggak bodoh ya, bahwa keutamaannya adalah barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, pahalanya adalah 10 ya, 10 kebaikan ya. Satu kata 10 kebaikan, satu huruf ya, satu huruf 10 kebaikan. Alif lam mim, alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya satu huruf. Ini pahala membaca Al-Quran. Tapi kalau pahala atau keutamaan mendengarkan ayat Al-Quran adalah akan menjadi nur di hari kiamat, menjadi cahaya di hari kiamat. Sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, kata Nabi SAW, man istama'a ila ayatin min kitabillah kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Barang siapa yang mendengarkan ayat dari Al-Quran, itu akan menjadi nur, cahaya baginya di hari kiamat, gitu ya, cahaya baginya di hari kiamat. Jadi maksudnya membaca ada fadilahnya dan mendengarkan juga ada fadilahnya. Jadi jangan haramkan diri kita untuk mengganti-ganti, untuk memvariasikan ya. Kadang kita baca, kadang kita dengar. Kadang kita dengar, kadang kita baca. Nah, tadi bahkan sebagian ulama ada yang menyimpulkan karena ayat ini dampak dari mendengarkan ayat itu lebih besar dampaknya daripada membaca ayat Al-Quran. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, bertambahlah keimanan mereka. Spek yang ketiga, orang yang beriman itu, kata Allah, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan itu yang dimaukan oleh penulis di bab ini. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Lagi-lagi ala rabbihim dikedepankan daripada yatawakkalun. Itu semua maksudnya adalah penghususan, pembatasan, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal ya, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal, gitu ya. Dari ayat ini, dari dalil yang kedua ini jelas menunjukkan pada kita bahwa tawakal adalah ibadah, karena dia digandengkan dengan ibadah. Yang pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila dibacakan, disebut nama Allah, gemetar hati mereka. Ini ibadah, ibadatul khauf. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh, dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ini juga ibadah. Terus yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini jelas menunjukkan bahwa tawakal kepada Rabb itu juga adalah ibadah ya, ibadah. Dan bahkan di sini tawakal kepada Allah itu diantara sifat-sifat orang-orang yang beriman. Nah, taib. Sebenarnya kita mau bahas tentang zadathum imana. Taib. Tadi Allah bilang subhanahu wa ta'ala, zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, bertambahlah iman-iman mereka. Ini jadi dasar untuk akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya iman itu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bertambah dan berkurang. Karena ayat ini zadathum imana. Iman mereka bertambah kalau mendengar ayat Al-Quran. Iman itu bertambah dengan ketaatan, dan iman itu berkurang dengan
kemaksiatan. Ini dalilnya ya, bahwasanya iman itu bertambah. Kalau iman itu berkurang, dalilnya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada di Al-Quran iman itu berkurang. Adanya adalah di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang wanita, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita itu adalah naqisatu aqlin wadin. Wanita itu kurang akalnya dan kurang agamanya. Ya, kurang agamanya karena ada aja mereka meninggalkan sholat, haid, kurang agamanya, gitu ya. Itu kurang agamanya, jelas gitu ya. Kemudian Nabi SAW berbicara tentang orang yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka dia rubah dengan lisannya. Apabila dia tidak mampu, maka dia rubah dengan hatinya. Terus kata Nabi, wadzalika ad'aful iman. Dan itu adalah iman yang paling lemah. Menunjukkan iman itu berkurang, melemah juga, gitu ya. Nah, dan banyak lagi ya, dan ada lagi hadis Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita bahwasanya iman itu berkurang. Ya. Jadi maksudnya ketika ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa iman itu bertambah dan berkurang, gitu ya. Kalau dalil iman itu bertambah banyak, diantaranya ini Al-Anfal ayat 2. Tapi kalau iman itu berkurang, enggak, jangan pakai akal. Ya. Jangan pakai akal. Nah ini kan bertambah, berarti kalau bertambah bisa berkurang, gitu. Enggak. Konsep Ahlus Sunnah ketika mereka mengatakan iman itu berkurang, enggak pakai dalil akal seperti itu. Kalau iman itu bertambah, berarti bisa berkurang. Kita ambil kesimpulan dari ayat ini, enggak. Tapi iman berkurang itu dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis di bab tawakal ini adalah wa qaulihi ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Quran surat Al-Anfal ayat 64. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Ya, wahai nabi. Hasbuka, cukup, hasbu, cukup ya. Hasbuka, cukup bagimu Allah. Cukup bagimu. Ka ya. Ka ini domir apa ini? Ka, hasbuka. Kata ganti kepemilikan untuk laki-laki siapa? Dia, kamu, saya. Kamu ya, hasbuka. Ya. Hasbuka. Sekali lagi kita iklan ya. Hasbuka ya. Hasbuka, cukup bagimu. Ya, cukup bagimu Allah. Cukup bagimu Allah. Kita ada ka, kamunya siapa di sini? Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai nabi, soalnya di depannya kan. Wahai nabi, cukup bagimu Allah. Wa manittaba'aka minal mu'minin, dan orang-orang yang mengikutimu dari kalangan yang beriman, dan orang-orang yang mengikutimu yang beriman. Di ayat ini yang jadi pembicaraan adalah dan orang-orang yang mengikutimu dalam keadaan beriman, itu dia kembali kepada kamu atau kembali kepada Allah. Ayatnya ya. Hasbuka Allahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Kalau kita katakan dan orang-orang yang mengikutimu dalam keadaan beriman, dan kan ada dan ya. Kalau dan itu kan harus ada kembali lagi kan ke sebelumnya.
saya makan apel dan pisang. Berarti sebenarnya saya makan apel dan makan pisang kan sebenarnya. Dan pisang itu dan makan pisang. Dan di sini dan orang-orang yang mengikutimu dalam keadaan beriman, dia baliknya kemana? Baliknya ke Allah atau baliknya ke Ka? Kalau baliknya ke Allah gini berarti ayat. Jadinya maknanya adalah wahai Nabi, cukup bagimu Allah dan cukup bagimu orang-orang yang mengikutimu dalam keadaan beriman. Berarti yang mencukupi ada dua. Kalau wa manittaba'aka minal mu'minin, itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah mencukupimu wahai Muhammad, dan juga orang-orang yang mengikutimu itu mencukupimu. Gitu ya. Makna yang kedua, wa manittaba'aka minal mu'minin, ini kembali kepada ka. Berarti kalau kembali kepada ka, jadinya wahai Nabi, cukup bagimu Allah dan cukup juga Allah bagi orang-orang yang mengikutimu dalam keadaan beriman. Bedanya kelihat ya. Baik, diulang ya. Ya ayyuhan nabi, hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukup bagimu Allah. Sampai sini gak ada masalah. Yang subjek adalah Allah, yang objek adalah kamu, ka. Kan gitu ya. Cukup bagimu Allah. Taib. Dan orang-orang yang mengikutimu dalam keadaan beriman, ini kembali ke subjek Allah. Berarti kalau subjek jadinya Allah mencukupimu wahai Muhammad, dan juga orang-orang yang mengikutimu mencukupimu. Cukup bagimu dua ini gitu ya. Itu kalau dia kembali kepada lafal Allah. Karena lafal Allah kedudukannya sebagai subjek. Atau dia kembali kepada objek ka. Kalau ka berarti artinya subjeknya cuma Allah yang mencukupi. Wahai Nabi, cukup bagimu Allah, dan Allah juga cukup bagi orang-orang yang mengikutimu dalam keadaan beriman, gitu ya. Masih mencerna. Nah, ya. Pelan-pelan ya. Baik. Enggak, karena kembali ke man. Man kan mufrad ya. Wa manittaba'aka. Man ittaba'aka. Baik. Nah, ini yang betul adalah pendapat yang kedua. Bahwa yang mencukupi itu cuma satu Allah. Dan yang dicukupi Nabi, kamu, dan orang-orang yang mengikutimu. Ka-nya kamu, itu yang dicukupi. Dan juga yang dicukupi adalah orang-orang yang mengikutimu Muhammad dalam keadaan beriman. Yang mencukupi mereka adalah Allah, gitu ya. Yang mencukupi mereka adalah Allah. Kenapa pendapat yang kedua ini dia yang lebih dekat kepada kebenaran? Karena kalau kita mau lihat di Al-Quran dari pertama sampai terakhirnya, kata-kata hasbu, pencukup, itu hanya disandarkan kepada Allah. Hasbu, yang mencukupi itu cuma Allah. Gak mungkin yang lain mencukupi ya. Gak mungkin orang lain selain Allah itu mencukupi seseorang. Yang maha hasbu, mencukupi, itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pengikutmu juga gak bisa mencukupimu. Yang bisa mencukupimu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ini lagi ngobrol sama Nabi ceritanya. Allah. Iya kan lagi ya ayuhan Nabi itu tadi. Allah lagi ngobrol sama, Allah lagi ngasih wahyu kepada Nabi. Jadi maksudnya kenapa? Ya, karena sebenarnya cocok juga sih contohnya yang kedua. Pribadi. Tapi ada kayaknya yang pertama juga benar ya. Ya kalau kita bahas secara berkata ilmiah gitu kan, dia Allah ini lagi komunikasi sama Nabi ceritanya kan. Tadi kan hasbukallah kan, apa namanya?
cukuplah Allah itu kan sebagai untuk bagimu, dan meminta baka ya itu kayaknya itu kan kamunya kan ke Muhammad gitu. Iya, betul. Karena kan lagi ngomong ya ayuhan nabi itu tadi. Nah, betul, masya Allah. Udah cocok jadi mufassir ya. Betul. Nah, betul. Iya kayak gitu ya. Dan juga lafal dari wamanittaba'aka, dan orang yang mengikutimu, yang mengikuti dan yang diikuti. Yang diikuti kan Nabi. Sejak kapan yang mengikuti ini cukup untuk orang yang diikuti? Orang yang diikuti derajatnya lebih tinggi daripada pengikut. Sejak kapan pengikut itu bisa mencukupi yang diikuti, gitu ya. Kenapa? Dan banyak lagi ya sisi-sisi yang lain untuk lebih meyakinkan kita bahwasanya makna yang kedua itu yang lebih dekat kepada kebenaran. Wallahu taala a'la wa a'lam. Taib. Kalau di ayat ini Allah menjelaskan yang mencukupimu dan mencukupi orang-orang yang mengikutimu adalah Allah, maka sudah sepantasnya tawakal itu kepada Allah ya. Karena yang mencukupimu adalah Allah. Berarti kalau mau tawakal, tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jadi kalau mau tawakal, tawakallah kepada Allah. Baik, di dalil yang keempat ini senada kata Allah di surat At-Talaq ayat 3, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuhu, maka Allah lah hasbuhu. Hasbu dan hu ya, maka dialah pencukupnya, pencukup untuk orang yang bertawakal kepada Allah ya. Wa man yatawakkal 'ala Allahi ya, fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan menjadi pencukup untuknya. Surat At-Talaq ayat 3. Ayat ini juga jelas karena Allah yang mencukupi kita, maka kalau mau tawakal itu tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau bawakan dalil yang terakhir, yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala hasbunallahu wa ni'mal wakil qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil rawahul Bukhari. Dalil yang kelima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbuna ya, cukup bagi kita, hasbuna ya, cukup bagi kita Allah, hasbunallah, cukup bagi kita Allah, wa ni'mal wakil, dan Allah adalah sebaik-baik zat yang kita serahkan urusan kita kepadanya. Wa ni'mal wakil artinya ya, dan zat sebaik-baik yang kita serahkan urusan kita kepadanya. Kata hasbunallah wa ni'mal wakil, kalimat ini itu diucapkan oleh dua khalilan, oleh dua kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau dilemparkan di dalam api sama kaumnya, mau dilemparkan ke dalam api. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan juga diucapkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika para kaum Quraisy mengatakan innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia di sini maksudnya adalah Abu Sufyan
ya, Abu Sufyan, musuh Nabi yang sangat memusuhi Nabi ya. Saat itu innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya manusia, maksudnya sesungguhnya Abu Sufyan qad jama'u lakum, telah mengumpulkan pasukan ya, untuk menyerang kalian. Fakhshawhum. Maka takutlah kalian wahai Muhammad dan kaum, takutlah kalian. Karena nih Abu Sufyan udah ngumpulin pasukan. Apa reaksi Nabi SAW dan para sahabat ketika ditakut-takuti seperti itu? Fazadahum imana. Iman mereka bertambah. Nah, ini juga jadi dalil ya, bahwasanya iman itu bertambah. Fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, iman mereka bertambah ketika ditakut-takuti itu, dan mereka serentak mengatakan, Nabi kita dan para sahabat mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Mau nyerang kita siapapun itu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kita Allah, dan juga Allah tempat sebaik-baiknya kita menyerahkan urusan kepadanya. Rawahul Bukhari. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah secara mu'allaq. Secara mu'allaq. Baik, ini ya jelas menunjukkan kepada kita ketika Allah itu ni'mal wakil, zat sebaik-baik zat, kita serahkan urusan kepadanya. Berarti kalau mau tawakal, tawakalnya kepada Allah. Juga hasbunallah, juga Allah yang mencukupi kita. Dia adalah zat yang kalau kita serahkan urusan kita sebaik-baik zat, maka sudah sepantasnya kalau mau bertawakal, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata penulis fihi masail, di dalamnya ada beberapa pembahasan. Al-ula anna tawakkula minal faraid. Yang pertama, tawakal itu adalah kewajiban. Ya, tawakal adalah kewajiban. Kita nggak ragu ini. Apalagi setelah kita baca dalil yang pertama, bahwa tawakal ini adalah syarat keimanan. Ya, tawakal kepada Allah syarat keimanan, menunjukkan tawakal ini adalah kewajiban. Yang kedua, annahu min syurutil iman. Poin yang kedua, tawakal ini adalah di antara syarat-syarat keimanan. Yang ketiga, ats-tsalitsah tafsiru ayatil anfal, penafsiran ayat surat Al-Anfal. Ya, itu dalil yang kedua maksudnya ya tadi. Penafsiran ayat surat Al-Anfal. Itu yang disebutkan tentang 3 karakteristik orang yang beriman. Di antaranya adalah mereka hanya bertawakal kepada Allah. Ar-rabi'ah tafsirul ayati fi akhiriha. Tafsirul ayati fi akhiriha. Penafsiran ayat itu ada di akhir ayatnya. Jadi maksudnya yang mau penulis sampaikan itu ada di akhir ayat dari dalil yang kedua yang beliau enggak sebutkan dalil ayatnya secara utuh. Al-khamisah tafsiru ayatit talaq. Yang kelima, penafsiran ayat di surat At-Talaq ya, itu yang ada di dalil yang keempat. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan menjadi hasbuhu, pencukup baginya. Kemudian yang keenam, idhamu sya'ni hadhil kalimah ya, yang keenam adalah besarnya kedudukan kalimat ini, kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Gimana dia bukan kalimat yang besar, sementara dia kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika kesulitan, dan juga kalimat yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kesulitan terjadi. Kemudian yang ketujuh, as-sabi'ah annaha
qaulu Ibrahim alaihi salatu wassalam wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi syada'id. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil adalah kalimat yang diucapkan Ibrahim, qaulu Ibrahim, ucapannya Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi syada'id, di waktu-waktu genting, sulit, gitu ya, fi syada'id. Makanya tawakal, ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil itu berarti meminta tolong, ya, meminta tolong, meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi dia adalah jadi sebagian agama di wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu adalah hakikat dari la ilaha illallah. Iyyaka na'budu itu hakikat la ilaha illallah. Wa iyyaka nasta'in itu hakikat dari la haula wala quwwata illa billah. Hanya kepadamu kami beribadah, ini berarti la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta tolong. Ini berarti la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Dan itu juga jadi hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah lah yang menjadi pencukup bagi kita, dan beliau adalah ni'mal wakil. Dan berarti itu juga yang menjadi tawakal, ya, itu juga artinya adalah tawakal, ya. Nah, nanti dengan ini kita selesai di bab yang ke-33 tentang tawakal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, masih ada waktu. Nah, kenapa? Ya, tirab. Yang mana? Yang mana Pak Taufik? Idtirab, dod. Nah, idtirabun, idtirabun, alif dod ta. Idtirabun bila sukun wa sukunun bila idtirab. Ada salah satu jenis hadis namanya hadis mudtarib. Mudtarib. Nah, dia hadisnya mudtarib. Dari situ juga katanya. Nah, ada lagi? Silakan. Nanya lebih ke aplikasi sehari-hari juga terkait yang sebab-sebab berlebihan itu, Ustaz. Ini anak kadang kayak sama istri gitu, kayak berkata gini, kayak misalkan lagi hujanan, Ustaz. Kita kehujanan sama keluarga, jalan kehujanan, terus sampai rumah, ya istri itu biasanya langsung udah mandi biar nggak sakit gitu kan. Nah, kalau anak pribadi apa namanya, udah nggak usah mandi, maksudnya ya biasa aja, namanya hujan juga ini kan rahmat dari Allah. Kalau emang namanya sakit ya udah qadarullah aja gitu. Karena kadang suka jadi kepikiran nih dengan yang ini, apakah yang anaknya yang berlebihan atau istri anak yang terlalu menyadarkan pada sebab. Kalau sikap pertengahannya berarti Tengahnya gimana? setengah badan mandi, setengah badan ya. Nah, itu dulu sih yang perlu kita buktikan adalah benar atau enggak kalau mandi itu setelah hujan itu bisa, maksudnya berfungsi untuk enggak bikin sakit gitu ya. Itu dulu sih, itu benar atau enggak emang? Benar ya? Nggak tahu juga sih. Benar nggak Pak Taufik? Kalau habis hujan-hujanan terus mandi itu bisa jadi sebab supaya kita nggak sakit, itu benar. Kalau misalkan itu benar ya, maka nggak ada masalah, ya silakan mandi dulu supaya nggak sakit gitu ya, karena memang itu sebabnya. Kalau itu sebab yang benar. Sikap mana yang berlebihan itu? Betul, kalau sebab itu benar, sikap antum yang berlebihan. Ya, tapi kalau sebab itu nggak benar, istri antum yang berlebihan. Sekarang kita, sekarang kita nggak tahu tuh mana ya. Nah, ala kulli hal, jadi gini, konsep memahami takdir itu pernah Ana bilang di sini sekali bahwa nggak usah pakai ini ya, bahwa ada sebab
Kalau Qadariyah, kalau Mu'tazilah tadi sebab terus natijah. Dia langsung loncat gini, sebab natijah. Kalau kita natijah itu hasil. Sebab mereka langsung hasil. Padahal di konsep kita Ahlussunnah wal Jamaah ada sebab, ada lagi tengah namanya mani'. Mani itu pencegah, penghalang. Dan itu yang dinamakan dengan takdir tuh. Kadang kita udah sebab A, kita mauin natijahnya B. Tapi terkadang ada mani', ada pencegah di situ. Ada pencegah sehingga natijahnya, hasilnya adalah enggak sebagaimana yang kita harapkan. Gitu loh. Jadi sama kayak misalkan kalau hujan itu menjadi sebab sakit gitu ya. Sebab sakit itu sebab. Tapi kan ada mani terkadang. Mani itu apa? Terkadang keyakinan kita yang mengalahkan sebab itu. Keyakinan kita enggak, itu rahmat. Ya, itu enggak bisa bikin sakit. Nah itu kadang mani itu yang mencegah terjadinya sebab untuk menghasilkan sesuatu gitu ya. Nah jadi gitu ya. Dan sama kayak misalkan penyakit menular gitu ya, corona misalkan. Corona adalah sebab untuk menularnya penyakit gitu kan. Tapi kalau itu ada orang yang ngumpul sama orang yang sakit corona tapi dia nggak corona, maka kita katakan di situ ada mani, ada pencegah. Pencegahnya apa? Mungkin tawakalnya tingkat tinggi gitu ya. Mungkin mindsetnya itu udah dirubah sedemikian rupa sama dia gitu kan ya, sehingga mengalahkan kekuatan dari sebab, sehingga si sebab ini nggak menjalankan natijahnya dengan baik gitu ya. Nah kayak gitu, pasti kayak gitu. Jadi maksudnya tadi tuh yang pertanyaan antum khususnya itu harus ditimbang lagi benar atau enggak gitu ya mandinya itu. Kalau misalkan hujan itu menjadi sebab sakit, kemudian perkataan antum ya nggak apa-apa gitu kan ya, hujan itu rahmat, terus antum juga ternyata nggak sakit gitu ya. Kalau udah kita pastikan hujan itu sebab sakit, tapi antum nggak mandi ternyata nggak sakit gitu ya, itu ada mani di situ, ada pencegah yang membuat sebabnya itu berhenti untuk bekerja gitu lah. Nah, Allah taala a'la wa a'lam. Nah. Kalau ada perusahaan itu ngorder barang ke kita, ada waktu dari perusahaan tersebut minta 10% dari keuntungan kita gitu Ustaz. Kita itu niat membeli ke wakilnya itu niat membeli hadiah, itu hukumnya itu masuk ke tawakal yang mubah atau ada hukum lain? Ya, nah, tawakal yang mubah. Ala kulli hal yang seperti itu yang dimuamalah itu mubah. Sampai ada kecenderungan hatinya bersandar kepada dia, nah itu jadi syirik kecil. Gitu ya. Enggak ada kecenderungan hati, nah itu enggak masalah pokoknya. Nah. Baik, itu dulu ya. Ada nih. Ada apa? Dari luar ini. Bagaimana menyikapi tentang amalan wajib seperti rukun Islam atau wajib lainnya dengan larangan lalai dari memanfaatkan waktu dan sunnah lainnya, padahal yang wajib sudah dikerjakan. Nah. Gimana maksudnya? Bagaimana menyikapi tentang amalan wajib dengan larangan lalai dari memanfaatkan waktu dan sunnah lainnya, padahal yang wajib sudah. Mungkin maksudnya gimana kalau orangnya itu cuma mengerjakan yang wajib gitu ya, kemudian meninggalkan yang sunnah gitu ya. Nah, maka gini, Allah sebutkan orang itu ada 3 jenis. Yang pertama zalim li nafsih, kemudian yang kedua adalah muqtasid, dan yang ketiga adalah sabiqun bil khairat. Yang zalim li nafsih itu dia enggak mengerjakan kewajiban dan melakukan yang haram. Itu orang yang menzalimi dirinya sendiri. Di tingkat berikutnya, yang kedua itu adalah muqtasid. Muqtasid itu orang yang mengerjakan yang wajib aja, tapi tidak mengerjakan yang haram gitu ya, cuman yang wajib aja. Derajat yang lebih tingginya adalah sabiqun bil khairat,
orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ini orang yang mengerjakan yang wajib dan mengerjakan yang sunnah, gitu ya. Dan Allah nyuruh kita di fastabiqul khairat, kata Allah. Kalau bisa jadi fastabiqul khairat, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan, gitu maksudnya. Kemudian kita mikir juga lagi ya, kita hidup di dunia ini buat apa terusnya, gitu kan ya? Kan buat ibadah. Dan ibadah itu, kata ibadah itu dia mencakup 3 hal: wajib, sunnah, dan mubah. Wajib, sunnah, dan mubah. Mubah ini yang kayak makan, minum. Kalau main game kayaknya enggak ya. Makan, minum yang mubah gitu ya. Kalau diniatkan untuk beribadah kepada Allah, ada nilai pahalanya, gitu ya. Jadi maksudnya kalau mau mengerjakan hal-hal yang mubah, yang boleh, jangan main game. Misalkan ya masak-masak gitu ya, atau baking gitu kan ya, atau olahraga gitu kan ya. Itu bisa dalam cakupan ibadah apabila dia niatkan untuk menguatkan melakukan yang wajib atau melakukan yang sunnah, gitu ya. Jadi yang perlu kita ingat tadi, hidup di dunia ini untuk ibadah. Ibadah itu mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang sunnah, dan mengerjakan yang mubah. Kalau mubahnya ini kita niatkan untuk menguatkan diri kita melakukan wajib dan sunnah, ini pahala lagi. Tidur misalkan, gunanya tidur supaya segar nih, bangun jam 7 pagi, enggak ya. Untuk segar bangun jam 3, setengah 4 gitu kan ya. Berpahala berarti tidurnya kan. Nah kayak gitu ya. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Nah kita cukupkan dulu ya sampai sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa